sebagaimana wasiat Bapak Maulana Syekh, siarkan hizib sampai merata agar banyaklah pendoa kita mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam senusantara. Ini kan keberkahan umat Islam dan kita laksanakan, alhamdulillah. Dan kita juga pernah membaca solawat dari salatul Nahdlatain sampai semua solawat ya sudah yang ada di dalam hizib Nahdlatul Watan. Itu juga wasiat Bapak Maulana Syekh, terutama salatul islahil ummah. Allahumma aslih ummata Muhammad. Ya Allah, perbaiki umat Muhammad. Siapakah umat Muhammad itu? Yang mengakui Rasulullah SAW yang berada di seluruh penjuru dunia. Ini keberkahan umat Islam. Wa naf'uhu mustamirrun lahu wa li ghairihi hina hatta ba'da mautih. Manfaat kita sebagai umat Islam bisa memberikan manfaat, begitu umat Islam, kita sebagai umat Islam bisa saling memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain sampai kita meninggal dunia. Ini sebagai dalil kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana itu sebagai teologi kita Nahdlatul Watan ala mazhabi Ahli Sunnah wal Jamaah, memiliki paham bahwasanya doa yang kita panjatkan itu memberikan manfaat untuk diri kita yang masih hidup dan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kan begitu, yaitu hadis Nabi SAW yang tadi. Oleh sebab itu, marilah kita berorganisasi secara khusus, tadi secara umum. Itu kita diumpamakan oleh Nabi SAW bagaikan pohon kurma. Mari kita hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Secara spesifik, yaitu mari kita menjadi warga Nahdlatul Watan, Nahdliyin, Nahdliyat yang selalu memberikan pencerahan, memberikan manfaat kepada orang lain. Boleh kita menyanjung organisasi kita, tetapi jangan sampai kita meremehkan organisasi lainnya, karena itu adalah bukan etika kita juga, kan? Marabasen Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani mengatakan, indama namdahu aw nadhkuru fadilatan li ahadin la ya'ni hadha dhamman aw tanqisan li ghairihi. Artinya ketika kita menyebut kemuliaan atau menyanjung seseorang, bukan artinya kita meremehkan orang lain. Artinya ketika kita menyanjung organisasi Nahdlatul Watan, bukan artinya kita meremehkan organisasi lainnya. Silahkan kita berjalan di rel masing-masing tanpa saling mengganggu, tanpa melakukan khidah, penipuan. Tetapi terkadang kita yang ada di organisasi Nahdlatul Watan memiliki watak keras, dan itu diperlukan ketika organisasi lain yang berada di seberang kita melakukan khidah, melakukan penipuan. Dia menipu orang lain, orang-orang awam, sehingga yang namanya orang awam tidak memiliki pemikiran matang, tidak ada pengetahuan matang untuk memilih dan memilah, sehingga mereka terboikot dengan penipuan yang mereka lakukan. Barulah kita di sana melakukan kekerasan atau memiliki dakwah begitu, dakwah yang agak keras sedikit, ya. Tapi selama tidak mengganggu, ya mari kita lunak saja, moderat, wasatiyah kami itu. Kalau tidak mengganggu, ya biasa saja. Tapi kalau mengganggu, ya namanya mengganggu, kan. Kalau maling mengganggu ke rumah kita, ya lempar. Munara maling tamu jog balik, kanggut perang, matiin kan meno. Karena kalau dia mengganggu atau ingin mengambil sesuatu yang berada di rumah kita. Begitu juga orang yang ingin mengganggu organisasi Nahdlatul Watan, di sana kita harus bersikap keras. Mujahid namanya, mujahid. Kita menjadi pejuang Nahdlatul Watan. Dan jamaah hadirin hadirat, Nahdliyin Nahdliyat rahimani wa iyyakumullah, pekerjaan seperti ini adalah
salah satu cara untuk menggapai keberkahan daripada Bapak Maulana, keberkahan dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Sebagaimana kata ulama, al-alaqatur rabithah baina syekhi wa tilmidhi nashru ulumihi wasayru ala manhajih. Artinya al-alaqatur rabithah, ikatan yang mempererat, baina syekhi wa tilmizih, antara guru dengan muridnya adalah pertama, nashru ulumih, kita sebarkan ilmunya. Di antaranya sekarang kita sebarkan Hizib Nahdlatul Watan. Ya, di samping juga kita mendirikan madrasah-madrasah, mengadakan kajian-kajian keagamaan. Itu yang kita pertahankan sekarang, yaitu kita sebarkan ilmu Nahdlatul Watan, ilmu guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Yang kedua, wasayru ala manhajih, kita harus berpegang kepada prinsip yang telah diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh, yaitu kita sama-sama yakin, ikhlas, istiqomah, kompak, utuh, bersatu di dalam organisasi Nahdlatul Watan. Jangan sampai kita keluar dengan rayuan apapun dari organisasi Nahdlatul Watan. Rugi jamaah Nahdliyin Nahdliyat, rugi. Kenapa? Karena salah satu di antara sekian ulama yang ada di Lombok niki yang menjadi pengajar tarekat dan pendiri tarekat. Luwek dengan ngajar tarekat le Lombok, le Sakra luwek mata tong guru Ali Batu Haran, tong guru Isa Haran sale Lombok, tong guru Mutawalli sarak le Jerowaru. Beliau pengajar tarekat Naqsabandi, tetapi tidak sampai derajat pendiri tarekat. Tetapi kalau guru besar kita Bapak Maulana Syekh, bukti, bukan hanya sanjung-sanjungan semata, bukti yang perlu kan. Beliau pengajar tarekat dan pendiri tarekat, yaitu tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Rugi terjadi ini te, wah berduit guru besar, pot lepas guru besar mengikuti yang bukan guru besar. Guru besar ini adalah guru besar di hadapan Allah, bukan guru besar kuliah. Guru besar kuliah aja panok lewat dunia niki kan. Lalu guru besar di hadapan Allah itu murni iradatullah, murni pilihan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lamun milih jadi guru besar dunia aja, pak boleh dia sekolah, malik doktor, malik nulis kan, ngono-ngono nulis, jarin profesor, guru besar jarin. Nah, lalu guru besar yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah itu tidak melalui jalur pendidikan, tapi itu adalah murni murni daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah warga Nahdlatul Watan yang keluar dari barisan Nahdlatul Watan mengikuti organisasi lainnya, terserah yang lainnya itu ya. Soalnya di masjid kan, supaya tidak boleh dengan meno-meno kan. Tapi kan kita sudah paham organisasi apa yang kita maksud. Kita harus utuh, yakin, ikhlas, istiqomah, kompak, utuh, bersatu di dalam organisasi Nahdlatul Watan. Ini adalah as-sayru ala manhajih, berpegang pada prinsipnya, prinsip guru kita, yang dimana ini ke salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan. Sering tiang umpamakan, timak tendek luwe ibadah Nahdliyin Nahdliyat, timak tendek pacu, kurang pacu telah mano. Ibadah sekedi, lamun tuah berdoa, mun tuah ngiring dengan alim, insyaallah et selamat. Insyaallah et selamat. Umpaman, girang tiang umpaman, marak berageng baturan kancil dengan berdua mobil atau dengan berdua motor. Misal tiang dek berdua mobil, dek berdua motor, potatu nendah.
Denda kami Tuan Guru Zainul Hasan badan motor. Nah, kan bateran. Adik kelas soal mahat. Lagu le Mekah jaga kelas kurang ajar kan jarin. Soalnya di Mahat tingkat 2 lah deh Pojok Mekah. Muntiang Jawa Atawak Pojok Mekah. Tamat Mahat, tamat kuliah ngajahan 2 tahun, ya pun berangkat Pojok Mekah. Adik kami je tingkat 2 lalu Pojok Mekah. Lembak negara lain deh Ustaz Nasrullah. Datang tu pakak kelas ke jarin. Nggih doang nguni di jarina, saling gentit kena nggih. Ya. Beliau beda motor, beda mobil. Nah, pok jaket lampak-lampak Melai. Tuan umur kejajarin kat tuan lah ni kan. Melai kat tuan. Oh, aku jok mas-mas. Misal ek lampak. Sebentar misal kan. Melai aku jok mas-mas jok Masjid Kuba. Harap Masjid Kuba le mas-mas araan usisa ala taqwa kan Masjid Kuba. Al-Qur'anul Karim, masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan itu Masjid Kuba. Walaupun ikhtilaf ulama tafsir usisa ala taqwa apakah Masjid Kuba atau Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan Masjid Kuba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi, tapi mayoritas ulama yang dimaksud dengan firman Allah usisa ala taqwa itulah Masjid Kuba. Lawan mun dengar kiai, lawan mun dengar tuan guru atau dengar ceramah le YTB di YouTube, sekarang usisa ala taqwa no Masjid Nabawi tadi dia bengak ya. Itu memang ada tafsiran ulama. Ambil menaik katuan. Oh, kalau pengajian ojok Masjid Kuba searah le mas-mas. Angka melampa dek yang tak dek berde motor, yang tak dek berde mobil. Pok ni berde motor berde mobil. Lamun tentu bergeng hati ke hati. Dan mungkin silap lampak menuja. Dan bateran aranan menuja. Ada tu lamun bateran anek teh jangkong katung menu kan? Teh jangkong tatung pas dek masjid selusuh masjid niki, Masjid Kuba niki depan tun. Jarina pelajaran sabaru iten dia telah beli motor, dia telah beli mobil, dia telah beli bensin. Cukup bude batur. Pumbe tatung batur no lah bude motor. Allah nisi minyak, puita cukup tatung, pota tatung non dekne kurang lebih pas tak tujuan tak tatung. Meno endah entan bude guru. Baturan kerja dengan soleh, lebih-lebih bude guru. Ya, seperti guru kita Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh wali kutub. Derajat beliau sudah wali mursyid. Guru mursyid wali kutub. Wah syurga wah meno kan? Nah, itu sejari pengikut beliau, murid-murid beliau nahdhiyat mengikuti di perahunya Bapak Maulana Syekh. Besok di akhirat kita mengikuti mobilnya Bapak Maulana Syekh. Terjauh Bapak Maulana Syekh Allah nuir zikir Bapak Maulana Syekh dan sebagainya. Pu ite aja cukup ngikut doang enggak tendeng sama Maulana Syekh. Dendek sugul langan barisan Nahdlatul Watan enggak tendeng sama Maulana Syekh. Ndek menjatuh berjuang mana-mana muat nendek sugul. Nendek berjuang, mendek momot nyedak an Malik. Ini namanya kurang ajar namanya ya. Kurang ajar. Isiin belik tahu baca Quran, murid Bapak Maulana Syekh. Isiin kuliah jadi doktor, profesor misalkan, itu adalah andil tidak lepas dari keberkahan andil Bapak Maulana Syekh. Dia kedua tahu pun lupa gurun. Kacang lupa akan kulitnya. Jauh sebelumnya Bapak Maulana Syekh. Potatun baik. Mana bisila organisasi yang di luar organisasi kita, semuanya itu murid Bapak Maulana Syekh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi sayangnya mereka bagikan kacang lupa akan kulitnya. Jarin tiang pelunggu sami namun dek tahu berjuang marak dengan cukut mot berdoa wah marak meniki bezip. Nendek sugul nendek nguran. Adik saya tetap berada di mobilnya Bapak Maulana Syekh. Kamu no lamut biru lantur li mobil kan tengat si sopir. Saya je biru lalu nonton kembali kan.
Mana mundur lalu penumpang kan ngocah doang. Kalau biur lantur lek mudi. Jadi mendelah sopir. Ampura coba sogol sida ngurah nongkat ni kan. Nah begitu ya. Maka mari kita saling menasihati, saling memperingati supaya kita tetap menjaga organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, mari kita berorganisasi seperti filosofi pohon kurma yang tadi, selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita tidak memberikan manfaat pada orang lain, maka janganlah kita melakukan perbuatan itu. Kalau kira-kira perbuatan atau perkataan itu akan menyakitkan, membuat mudarat kepada diri kita, kepada organisasi Nahdlatul Wathon. Arang jamakin kan media sekedik dan muni biur lantur. Nah jadi namun salah kira-kira pemikiran kira-kira yang keliru akan membuat onar perkataan perbuatan arah dendek dendek. Cukup berdoa saja. Alhamdulillah wah gawean baru hizib wah gawean. Anjuran Bapak Maulana Syekh kedua wah baca solawat, anjuran Bapak Maulana Syekh. Oleh sebab itu alhamdulillah bagus sekali dan mari sila dikembangkan oleh pemuda Nahdlatul Wathon hal-hal yang mulia seperti ini, yaitu mengajak orang untuk membaca hizib Nahdlatul Wathon. Yang dibutuhkan di akhir zaman sekarang yaitu banyak berdoa dan mengajak juga orang-orang untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jika ada orang yang keluar dari barisan organisasi Nahdlatul Wathon yang mendengar loudspeaker ini, mudah-mudahan ingin kembali bersatu di dalam wadah yang semula yang dibuat oleh Bapak Maulana Syekh organisasi Nahdlatul Wathon. Lagu si berkah biarlah Bapak Maulana Syekh. Yunin tiang ngaji le bagainyala. Si berkah Bapak Maulana Syekh Ustaz. Timak salah doang dengan lamun jauh aran Bapak Maulana Syekh tetirut tuah. Bukti nanya organisasi yang di luar organisasi kita. Coba andendek sebut Bapak Maulana Syekh. Badai jam mikir selapuk murid-murid dengan satirut nano. Lakukan je pajang dia foto Bapak Maulana Syekh. Kedik-kedik Bapak Maulana Syekh sebut. Jadi dengan ngikut karena berkahnya Bapak Maulana Syekh. Apalagi te kena dek saking belik mau te keberkahan Bapak Maulana Syekh. En salah doang dengan lamun bertopeng Bapak Maulana Syekh loik dengan nirut. Itu keberkahan Bapak Maulana Syekh. Tidak gentleman sebenarnya. Dalam satu sisi persaingan tidak gentleman. Kalau gentleman buang Bapak Maulana Syekh dari sana. Ya, baru buang Bapak Maulana Syekh semua atribut-atribut yang dibuat oleh Bapak Maulana Syekh itu buang dari sana, lalu pasang atribut diri sendiri. Mari inah namanya persaingan sehat bidunil khida, tanpa ada penipuan. Kalau berjuang nipu-nipu itu sifat syaitan itu. Sifat Maulana Syekh ingin mengajarkan kepada kita supaya kita ini seperti malaikat. Bapak Maulana Syekh ingin membuat kita seperti malaikat. Yaitu malaikat itu kan sami'na, mendengar apa kata Allah, wa ata'na, dan taat kepada Allah tanpa berpikir. Punya kan jari simbol Nahdlatul apa ya yal sami'na wa ata'na. Itu malaikat yang punya. Iblis laknatullahi alaih, terlaknat iblis itu karena dia berlogika. Logika iblis itu zahirnya benar. Kan disuruh sujud dulu kan iblis sujud kepada Adam alaihi salatu wasalam. Dan iblis tidak mau sujud sebagaimana kita ketahui dengan alasan dia lebih mulia dari Adam karena faktor dia dibuat dari api, dia dibuat dari tanah. Kan itu benar, tidak ada salahnya secara ilmu pendidikan, tidak ada salahnya itu. Benar. 100 alasannya iblis, 100 A+ mau kuliah iblis nah. Ya, logikanya luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala walaupun benar tidak menginginkan makhluknya berlogika. Dengan sebab logikanya iblis itu walaupun benar, dia mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Pak Maulana Syekh mengajarkan kepada kita untuk sami'na wa ta'na. Mari kita jadikan diri kita sebagai mari kita jadikan diri kita
malaikat di dalam berorganisasi Nahdlatul Watan. Lagu kanjak manusia tahun salak laguan misalan. Lagu kan musyawarah entana. Kan benar. Berembe je payana. Semua keputusan yang ada dalam organisasi Nahdlatul Watan itu berdasarkan musyawarah. Ya kan? Mun musyawarah aja selesai wah pira pakar-pakar ilmu pendidikan wahara, pakar-pakar istiharah wahara, pakar-pakar agama wahara. Pu ite je enggak baik mati baik cukup selesai. Nah, pasal selesai cancel sambil berdoa dendet buat onar dan sebagainya. Nah, sampun niki wah atur tiang nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan syafaah guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita menjadi murid beliau, murid yang setia, masuk syurga bighairi hisab seperti doa beliau. Amin amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.